kamu menyadari bahwa oh dapat bonus, ini kebahagiaan, ini juga cinta. Punya utang PR yang harus dibayar, ini juga cinta. Lagi pula kan kita kemarin-kemarin tuh udah bahas ya bahwa uang adalah energi, gitu ya. Hmm. Kan buat ngelunasin utang kan pakai duit ya. Iya, iya. Kamu harus tahu juga cara kerja duit datang gimana. Cara kerja uang datang, uang ini kan, nih aku kasih contoh ya, ini uang. Nih ada uang nih uang. Ya, ini uang. Uang ini kan material ya, material, ada fisiknya ya. Uang ini, material uang ini, dia dibentuk dari energi, gitu. Sebelum jadi materi ini, sebelum jadi ini di tangan, gitu. Sebelum di tangan, dia ini bentuknya energi ini. Energi apa? Energi cinta, energi syukur, energi bahagia. Jadi si uang ini dibentuk, materi ini dibentuk oleh energi cinta dan syukur. Nah, kalau 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 hari-hari kita aduh, 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 gimana gimana energi uangnya mau jadi materi uang gitu. Jadi cara paling penting itu adalah mempraktekkan satu latar belakang awal bahwa cintai dulu cerita tentang hutang ini. Sadari gitu bahwa oh oke, cerita utang ini adalah pesan semesta. Di dalam pesan semesta ada cinta di situ. Bahwa PR utang ini juga cinta. Nah, kesadaran itu dulu. Ketika ini juga cinta, rasa-rasa yang gak nyamannya rilis dulu. Ketakutan, kebingungan, keresahan, duduk sama rasa itu. Rasakan penuh rasa itu, lalu izinkan kamu menerima rasa itu. Setelah itu alirkan, lepaskan. Nah, mulai tipis tuh rasa ketakutan, kecemasnya mulai tipis, 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 tipis. Baru kuantum jamin kamu lunas utangnya. Kuantum jam, kamu lunas utangnya. Lima panca indera bersensasi, lalu lepasin. Lalu hari-hari berikutnya, ya udah kamu fokus aja sadar nafas syukur, fokus sending love. Kan yang punya utang bukan hanya kamu. Yang punya utang temen kamu juga ada punya utang, doain temen yang punya utang utangnya lunas. Sending love 10 orang sehari. Jangan lupa tabungan semesta isi. Karena itulah bahan baku energi uang itu datang nanti ke dalam kehidupan kamu. Gitu. Itu kan itu Dev yang dibilang abaikan realita, yang penting respon. Kuncinya tuh terbuka untuk menerima, itu satu utama. Ketika ada sesuatu yang nggak nyaman, izinkan terbuka untuk menerima. Terbuka untuk menerima. Nah, ketika udah diterima, duduk dulu sama rasa itu untuk merasakan rasa itu bahwa kita menerima rasa apapun itu, belief itu apa adanya. Baru setelah itu sadari bahwa ini juga cinta gitu. Ini juga cinta kan, ini tuh sumbatan ya, sumbatan yang menyumbat kelimpahan. Kenapa jadi sumbatan? Karena dia nggak flowing gitu. Kita pegangin terus tuh situasi dan belief itu. Izinkan aja belief-belief apapun itu dia mengalir. Izinkan dia terurai. Larut ke energi cinta tanpa batas. Caranya memang gitu. Tidak hanya belief, Devi. Yang harus diurai atau yang harus lebur ke cinta tanpa batas itu termasuk goals. Anak saya yang mau masuk perguruan tinggi itu tadi. Nah, itu saya lakukan quantum jam-nya saat dia pertama daftar, waktu tes, dan setelah tes menunggu pengumuman. Nah, itu jadi 3 kali saya lakukan quantum jam itu loh. Ya, Untuk alhamdulillah, anak lulus kuliah. iya diterima Masuk di, perguruan tinggi, Teh. Oh, ya, masuk. Oh ya, masuk perguruan tinggi. ya masuk Setelah perguruan Quantum tinggi. Jam 10 juta berhasil, Beberapa lalu hari kemudian karena ada goal itu, jadi saya coba praktekkan quantum jam-nya untuk 3 kali kalau nggak salah waktu dia daftar, terus waktu dia tes dan setelah tes sambil menunggu pengumuman gitu loh teh. Ya ya itu yang saya lakukan itu. Menurut aku keren. kan eh ini yang beda nih Bu Yosi. Ini kan pertama itu rilis apa tadi belief system, limiting Ya, belief karena mungkin betul. ini yang
dialami semua orang ya Teh, kita tuh pasti dari kecil mungkin ya udah disetting limiting belief yang segala macem gitu kan ya. Ya, Ini mungkin eh, Bu Yosi mungkin bisa dong kasih pesan atau inspirasi buat teman-teman cara untuk mengubah limiting belief ini kan susah ya. Nah itu gimana sih Bu Yosi kalau yang nah, awal-awal gitu? nah, waktu Kalau ngerilis Believe, oh ya hadirin dulu beliefnya, belief oke. apa yang kita punya gitu maksudnya tentang punya belief apa pokoknya mah. Udah gitu hadirin ya hadir seutuhnya apa adanya. Udah gitu hadirin juga ininya apa keinginannya, keinginan untuk mengontrol misalkan, mengontrol, memperbaiki, merubah, memahami, mengupdate, memperbaharui, memegangnya erat-erat, mendorongnya jauh-jauh, menyingkirkannya, melepaskannya, ya. Udah gitu ini juga apa hadirin juga identifikasi keakuannya bahwa saya yang jadi korban, saya yang menderita, bahwa blip-blip itu punya saya, itu tentang saya, itu hidup saya, itu saya. Nah, dan sadar juga tidak ada keakuan kan sebenarnya mah cuma ada kesadaran keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ya, Teh. Betul, Nah, betul. sadar itu udah gitu duduk tuh sama blip itu. Bener yang kata Teh Febi tadi. Duduk dengan belief itu, dengan keinginan keakuannya, terima, terima, udah gitu sending love untuk mereka ya, untuk si belief itu tuh sama keinginan dan keakuannya, sending love, terima, udah gitu sambut, rangkul, udah gitu ya ini kasih pertanyaan lah. Saya suka ngasih ke pertanyaan ke diri sendiri, maksudnya mau nggak dilepasin itu. Udah gitu sadarin bahwa semua itu tuh cuma muncul doang kepikiran. Sadarin bahwa semua itu sejatinya cinta. Sadarin bahwa semua itu ada. Sadarin bahwa semua itu saya sendiri yang masukin mereka itu ke dalam kehidupan saya. Melekat ke alam bawah sadar saya, kehidupan saya, ke tubuh saya. Ada kadang-kadang suka ada simptomnya kan ya, pusing apa gitu, masuk Ya, betul. ke tubuh saya, ke alam bawah sadar saya, ke pikiran, ke ini ke kehidupan. Saya kan yang sadar tuh yang masukin mereka semua. Dan saya sadar, yang sadar juga yang harus melepasin semua itu. Saya juga yang sadar yang harus melepaskan semua belip-belip itu bersama keinginan dan keakuannya yang melekat di alam bawah sadar saya, di pikiran, di kehidupan, dan di organ-organ tubuh saya. Gitu. Kasih pertanyaan, bisa nggak saya lepasin itu? Ya, bisa. Mau nggak lepasin itu? Mau. Kapan? Sekarang, saat ini. Gitu. Udah gitu ini apa yang kata TPB itu ini apa dilepasin, dibebasin, terurai, larut, menguap. Udah gitu seperti ini ya eh, balon gitu, balon em, megang balon, isi balonnya itu isinya semua belip-belip itu bersama keinginan dan keakuannya. Udah gitu dilepasin, dibebasin, terurai, larut, menguap, dialirkan ke samudra cinta murni tanpa syarat dan kekuatan tak terbatas dengan penuh cinta kasih sayang. Udah gitu aja. Wah, keren. Wah, bisa punya sesi sendiri nih nanti nolong temen-temen. Gitu Keren, dan keren. Gila, keren banget, keren dan banget. Tuntas kalau sudah ini misalkan 3 lapis. kalau misalkan susah tuh kadang-kadang kan belip itu kan kalau udah lama kan susah ya Ya, dilepasin. susah keluar tuh, susah hilang, Nah, susah melebur. Nah, gimana? suka males karena kan udah lama juga kan belipnya nempel melekat gitu. Nah, TPB juga kan ngasih tahu. Nah, ya itu aja apa ngomong aja ke belip itu. Udah gitu ngomong ke belip itu bahwa saya tuh udah terima kamu. Sending love, udah gitu terima. Aku mencintaimu. Udah ngomong Aku I love mencintaimu you, I love you, gitu I love you terima. aja. Iya, walaupun itu belip gitu, berupa belip, bilang aja I love you gitu. Aku sudah menerima kamu, saya sudah terima kamu. Udah gitu saya juga sadar bahwa kamu tuh ini apa cuma masuk ke pikiran doang, cuma yang muncul doang ke pikiran gitu dan kamu juga cinta gitu, semuanya itu cinta dan semua itu teh cinta gitu. Ya Udah Allah, gitu ya udah, lepasin. Udah, nah kalau udah dicintai gitu udah lepas emang bener. iya, Bener udah lepas. meleleh sayang. Meleleh itu mah sudah mencair, meleleh Nah, Teh mungkin gitu. bisa dong Teh dibedah lagi Teh yang masalah limiting, mengubah data gitu ya, limiting belief ini Iya, dari kisahnya
Bu Yosi ini mungkin Teteh mau bedah lagi Teh. Ini memang cara paling indah yang dilakukan Bu Yosi itu betul-betul cara paling indah banget. Sangat indah banget. Jadi kalau misalnya mau diambil simpelnya cuma 3 kata tadi. Pertama sadari. Oh iya ya, sadari. Oh iya ya, aku tuh selama ini ada pemahaman bahwa uang masuk hanya dari kantor, misal gitu. Atau uang masuk hanya dari suami gitu. Nah, kalau beliefnya seperti itu ya selamanya akan cuma jadi satu sumber doang duit masuk. Karena kan datanya begitu ya begitu realitanya gitu. Ketika itu dirubah bahwa uang masuk nggak hanya dari satu sumber, banyak banyak jalan, banyak cara gitu. Yang memang data lamanya dirilis dulu seperti yang alur tadi. Itu udah betul alur yang barusan itu. Duduk dulu sama rasa itu, rasakan penuh, rasakan total, duduk diem dulu. Selama ini aku memahami kayak gitu, duduk. Ada tuh sensasi-sensasi tubuh yang nggak enak. Biarin aja kamu merasakannya. Biarin kamu merasakannya. Lalu kalau ada keinginan yang muncul untuk merubah, untuk menghalangi, untuk mendorong atau apapun itu nggak mau sama itu semua, sambut aja. Sambut aja bahwa ya keinginan-keinginan ini juga cita gitu. Lalu kalau ada rasa diri, identitas diri yang merasa, aku nih yang nggak nyaman, aku nih yang jadi korban, aku nih yang dimanfaatkan, ya udah sambut dan terima juga. Jadi kuncinya tuh terbuka untuk menerima, itu start utama. Ketika ada sesuatu yang nggak nyaman, izinkan terbuka untuk menerima. Terbuka untuk menerima. Nah, ketika udah diterima, duduk dulu sama rasa itu untuk merasakan rasa itu bahwa kita menerima rasa apapun itu, belief itu apa adanya. Baru setelah itu sadari bahwa ini juga cinta gitu. Ini juga cinta kan, ini tuh sumbatan ya, sumbatan yang menyumbat kelimpahan. Kenapa jadi sumbatan? Karena dia nggak flowing gitu. Kita pegangin terus tuh situasi dan belief itu. Izinkan aja belief-belief apapun itu dia mengalir. Izinkan dia terurai. Larut ke energi cinta tanpa batas. Caranya memang gitu. Tidak hanya belief, Devi. Yang harus diurai atau yang harus lebur ke cinta tanpa batas itu termasuk goals, termasuk keputusan, termasuk kalau kita bingung. Misalnya Devi nih bingung, aduh jodohku ini insinyur yang datang tiap malam minggu atau dia si atlet ya kan bingung tuh. Bingung milih antara kakak A atau kakak B, dua-duanya oke, bingung. Nah, bingungnya juga izinkan aja dia larut terurai dengan cara kayak tadi Mbak Yosi. Semua apapun, izinkan kamu terbuka menerima, izinkan larut terurai. Maksudnya apa sih Teh? Izinkan larut terurai, izinkan dia larut ke energi tanpa batas. Maksudnya apa? Kita nggak usah ngurusin, biarin aja semesta yang ngurusin. Nggak usah, pikiran kamu nggak akan bisa ngejangkau itu untuk solusi apapun, nggak bisa. Serahin aja, larutkan aja. Lepasin Biarkan aja. semesta yang bekerja gitu ya Teh ya. Nggak usah dipegangin, nggak usah ngurusin. Izinkan terurai. Gitu, Devi. Luar biasa. Luar biasa nih Makasih kisahnya banyak Ibu ya, Yosi. banyak insight. Makasih ya Bu Yosi sudah Ya, membagikan kisah sama-sama. yang indah ini. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita ada Pak Yayat. Pak Yayat mungkin bisa open mic sama ininya, videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yayat, dari kota mana? Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya waktu saya terima WA dari Mbak Depi kaget juga sih. Kaget, senang dan bingung gitu loh. Kagetnya alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa bergabung ngobrol sama Tes Pebi dan teman-teman gitu loh. Alhamdulillahnya memang biasanya waktu nonton kalau testimoni itu memang ada geretak di hati gitu loh. Kapan saya bisa diberi kesempatan untuk bisa ngobrol sama TPB gitu ya. Akhirnya alhamdulillah hari ini diberi kesempatan, artinya dikabulkan doa saya gitu ya. Yeah. Walaupun
belum belum seperti Ibu Yosi manifestnya sudah luar biasa gitu. Namun bingungnya juga saya pikir nanti apa yang rencana mau saya sampaikan ke TPB gitu ya. Tapi Nggak ada sebelum manifest ceritanya nih di sini. sebelum acara Zoom ini saya coba tadi sebelumnya dirilis dulu deh biar nanti nggak apa yang disampaikan itu yang mengalir apa adanya aja gitu saya. Ya, betul. Awalnya kenal dengan Abad dan Revolution ini mungkin sama seperti kayak teman-teman yang lain mungkin ya dari media sosial. Saya awalnya itu dari TikTok, pas di beranda TikTok itu ada teteh bilang apa namanya kebelimpahan itu kayak beng kebuka gitu ya. Nah, di situ bikin jadi saya penasaran gitu loh teh. Ini maksudnya apa gitu ya. Oh dengan segitu simpelnya bahwa beng kebuka semuanya gitu loh. Lama-kelamaan saya menjadi penasaran kalau di TikTok itu kan durasi durasi videonya kan pendek gitu ya. Saya coba buka langsung ke YouTube gitu lah, ke YouTube. Besoknya saya searching di YouTube, dapatlah video rekaman batch 10. Video batch 10 itu kan kalau saya lihat itu sampai kurang lebih 3 jam ya, itu durasinya. Itu saya tonton mulai jam 10, setengah 10 pagi sampai setengah 1 siang nonstop saya tonton itu saking penasarannya dengan apa itu Abandon Revolution gitu ya. Setelah sampai setengah 1 istirahat, sorenya lanjut lagi saya tonton gitu ya. Sampai hari itu full nonton untuk yang video bat 10 itu mulai pagi sampai sore gitu loh. Lanjut setelah itu besoknya saking penasarannya di YouTube itu kan ada kontak personnya ya. Kontak Ya, personnya siapa itu lupa saya. Langsung besoknya saya coba ke WA pagi-pagi gimana caranya untuk daftar ikut bisa kelas gitu ya. Pagi-pagi saya WA itu belum dapat direspon. Nggak apa-apa saya bilang nanti siang saya coba WA lagi. Alhamdulillah siangnya sudah dapat direspon. Ternyata itu kalau nggak salah kontaknya Mas Hendra gitu ya di ya. YouTube itu. Begitu dapat informasi itu di situ ada jadwalnya kapan untuk batch 15 langsung saya bayar untuk investasinya. Ya Alhamdulillah bisa bergabung di batch 15 itu untuk tanggal 3 Juli ya kemarin itu kalau nggak salah ya. Sebenarnya waktu batch 15 saya juga terlambat untuk ikut Zoom-nya karena saya baru pulang ngantar anak yang kemarin diterima di perguruan tinggi yang sudah saya infokan ke Teteh itu teh gitu. Ya, betul. Karena pulang dari Jakarta itu ke Banjarmasin itu malam gitu. Jadi kurang lebih waktu batch 15 itu kurang lebih 45 menit kelewat gitu loh Hmm. dari acara, tapi tetap saya ngikutin sampai selesai gitu. Eh Selama ikutin apa praktek yang saya lakukan untuk Bandan Revolution ini memang seperti yang Teteh bilang terutama kan di napas syukur gitu ya, napas syukur, sending lobe, quantum jam. Tapi sementara ini saya fokusnya di napas syukur dan sending lobe gitu loh. Kalau untuk quantum jam kemarin waktu awal setelah ikut kelas karena rame-rame ya Quantum Jam oleh TPB gitu yang 10 juta itu ya. Ya malamnya terus saya ulangi lagi. Ya, alhamdulillah beberapa hari kemudiannya ya yang sudah saya infokan ke TPB ada yang bayar hutang yang sudah lama itu tadi gitu ya. Ya, Terus yang kedua yang saya sampaikan ke TPB juga karena ada goal saya untuk anak saya yang mau masuk perguruan tinggi itu tadi. Nah itu saya lakukan quantum jam-nya saat dia pertama daftar, waktu tes dan setelah tes menunggu pengumuman. Nah itu jadi 3 kali saya lakukan quantum jam itu loh. Ya untuk alhamdulillah, anak lulus kuliah. iya diterima Masuk di, perguruan tinggi, Teh. Oh, ya, masuk. Oh ya, masuk perguruan tinggi. ya masuk Setelah perguruan Quantum tinggi. Jam 10 juta berhasil, Beberapa lalu hari kemudian karena ada goal itu, jadi saya coba praktekkan quantum jam-nya untuk 3 kali kalau nggak salah waktu dia daftar, terus waktu dia tes dan setelah tes sambil menunggu pengumuman gitu loh teh. Ya ya. itu yang saya lakukan itu.
Untuk selanjutnya untuk saat ini memang saya untuk kuantumnya agak-agak jarang gitu loh. Bukannya saya tidak punya goal, artinya saya masih stay apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa saat ini. Saya fokus mensyukuri dulu gitu loh teh. Ya, Fokus mensyukuri apa yang sudah diberikan gitu loh. Jadi fokusnya saya teh juga sering bilang kalau seseorang itu memang bersyukur nanti kan pasti pasti ditambah gitu ya. Ya, betul. Pasti kan ditambah gitu loh. Jadi bukan berarti saya tidak melakukan quantum game dikarenakan tidak punya goal, bukan seperti itu. Tapi sementara ini fokus dulu apa yang betul. sudah saya terima saat ini di sini sekarang itu yang saya apa namanya yang saya rasakan dulu gitu loh. Toh nanti yang Maha Kuasa mungkin lebih 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 tahu juga gitu Tahu loh ya. caranya. Apapun yang kita inginkan pasti ada jalannya gitu loh sementara itu. Ya, terus selanjutnya memang kemudahan-kemudahan memang dalam perjalanan hidup ini memang sudah dirasakan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Kalau ada hal-hal yang biasanya dulunya kalau ada hal yang bikin kita ke trigger itu langsung ikut emosi gitu ya, ikut emosi. Tapi kalau sekarang setelah adanya ngikut belajar Abundant Revolution, ada hal-hal yang ke trigger itu responnya ini sapaan semesta sudah datang gitu ya. Istilahnya sapaan semesta udah datang untuk goal apa gitu nanti disebutkan misalnya gitu. Jadi alhamdulillah sudah bisa merubah sedikit demi sedikit pelan-pelan karena saya pikir kita kan perlu proses ya. Tidak bisa instan hal-hal yang apapun gitu yang kita lakukan pasti perlu proses. Prosesnya setiap setiap orang saya kira berbeda-beda gitu. Beda-beda, betul. Mungkin kayak tadi Ibu Yosi kan lebih lebih cepat gitu loh, sebulan sudah bisa manifestnya sudah alhamdulillah gitu loh. Jadi setiap orang punya cara, punya proses, punya waktunya masing-masing gitu. Toh nanti saya yakin di akhir finishnya pasti tercapai lah gitu loh Teh ya. Mesti. Betul, betul. Iya. Tapi Karena sering tidak kan Pak Yayat udah membuktikan bahwa Allah baik banget gitu istilahnya. betul. Quantum Jam dilepaskan 10 juta, 10 jutanya dapat. Ya, Quantum Jam betul. lagi dilepaskan, anak pengen masuk perguruan tinggi yang dia suka, akhirnya juga dapat. Dua hal Alhamdulillah. itu menurut aku itu udah cukup jadi pembuktian gitu bahwa prasangka baik sama Allah di atas rata-rata itu luar biasa. Betul, betul Teh. Betul. Ya, cuma sekarang fokusnya yang saya lakukan itu fokus di napas syukur, sending lobe, dan saya biasanya melakukan itu di dini hari. Di Hmm. dini hari antara jam 3:30 sampai menjelang subuh gitu loh. Karena eh, saya biasa bangun jam 3 atau 3:30 gitu sampai menjelang subuh itu waktu saya perlu eh, gunakan untuk itu gitu di samping sending love, nata syukur dan juga untuk arigatonya gitu loh. Yaitu sementara yang sebisa saya lakukan untuk melaksanakan praktek-praktek dari Abundant Revolution ini gitu. Hmm. Selain itu juga karena ada sedikit ya usaha gitu loh ya, usaha yang saya jalankan saat ini. Kemarin waktu hari Jumat itu ada karyawan gitu loh, karyawan malamnya WA gitu loh, nggak masuk. Wah, Hmm. saya bilang kalau Sabtu Minggu kan biasanya customer tuh banyak gitu loh ya. Ya. Customer banyak. Usaha saya sebenarnya yang moto detailing gitu loh, moto detailing gitu. Salon sepeda motor roda dua gitu loh. Malamnya itu karyawan saya WA nggak bisa masuk. Biasanya kalau dapat WA seperti itu saya langsung, duh gimana nih? Besok kan padahal waktunya weekend gitu ya. Biasanya kalau weekend customer banyak gitu loh. Karyawan saya cuma dua, terus dia nggak masuk satu, takutnya nggak ke handle gitu ya customer-customer yang datang. Tapi saya coba respon, alhamdulillah nih sinyal semesta sudah datang nih. Mau nanti Hmm. customernya lebih banyak lagi dan ada pilih treatment-treatment yang lebih tinggi gitu loh. Ternyata alhamdulillah di hari hari Minggunya ada customer yang ngambil treatment yang lebih tinggi gitu loh. Jadi ada apa namanya hasil gitu loh setelah kita mencoba merespon apa yang sebenarnya
kita respon positif yang kita kita sampaikan gitu loh Teh, itu. Ya, Sementara itu dulu Teh dari saya. ini udah keren kok ini. Udah keren. Jadi dari dua hal quantum jam uang 10 juta sama anak masuk tempat kuliah favorit itu, dari dua hal ini yang dipraktekin apa sama Pak Yayat saat itu? Awal-awalnya biasa kan seperti itu, sadar nafas syukur karena kayak punya goal. Saya punya goal itu jadi quantum Ya. jam sama sending lob juga untuk ring satu keluarga, orang tua, saudara dan keluarga juga gitu Teh. Tapi karena goalnya itu terutama untuk anak saya itu tadi karena dia impiannya ke situ, kepingin masuk, jadi untuk quantum jamnya saya lakukan 3 kali gitu loh Teh. Jadi nggak Oke, sekali aja gitu loh. Ya alhamdulillah bisa 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 terkabul gitu ininya. oke. Berarti kuncinya di sadar nafas syukur, quantum jam, sending love. Ada rilis juga nggak saat itu dipraktekin? Releasing sebenarnya saya praktekin juga Teh. Cuma kadang-kadang untuk releasing itu eh, apa namanya ya masih belum bisa untuk karena belip-belip kan sudah lama gitu loh. Untuk mengeluarkan untuk memunculkan belip itu masih masih kesulitan. Tapi tetap dipraktekkan untuk releasingnya Oke. gitu Teh. Tetap dipraktekkan. Mungkin karena eh, sudah lama gitu lah, sudah numpuk bukan kayak kulit bawang lagi, belipnya kayak bola salju gitu ya. Saking Oke, saking segini aja banyaknya. Pak. Segini aja manifestasinya dua gitu. Apalagi nanti coba dirilis lagi hal-hal lain. Udah pasti nanti kebuka lagi tuh jalan-jalan kemudahan dan kelancaran lainnya gitu. Iya begitu teh ya. Iya. Eh, Oke, Mbak Devi mau dieksplor? Iya, bahwa ini menarik sih Teh karena kan masuk perguruan tinggi yang diimpikan gitu ya. Ini tuh banyak loh orang-orang yang punya mimpi mungkin anaknya pengen masuk perguruan ini gitu. Terus mungkin yang masih muda-muda yang nonton Ngaji Rasul juga kan masih ada yang muda-muda yang mungkin mau kuliah pengen ke universitas impian gitu. Nah, Pak Yayat boleh sharing dong. Ini kan yang memanifestasikan Pak Yayat yang quantum jam kan ya. Nah, ini diajarin nggak ke anaknya? Coba kamu quantum jam biar ini gitu. Nah, itu supaya anak itu bisa masuk ke perguruan yang dia impikan itu apa Pak Yayat ngajarin juga atau gimana? Dari awal saya kenal dengan Abandon Revolution itu saya coba perkenalkan karena anak ini kan lebih dekat ke saya gitu loh. Yang kebetulan perempuan anaknya. Saya coba Hmm. kenalkan ke anak saya dan coba sama-sama nonton gitu loh. Sama-sama menyimak videonya yang di batch 10 itu saya coba kasih tahu suruh buka juga di YouTube atau di TikTok. Mungkin dia melakukan cuma tidak ngomong ke saya gitu loh. Karena Hmm. dia sendiri mungkin melakukan gitu loh. Entah apa itu quantum jam, entah apa itu naga syukur. Memang pernah nanya-nanya juga gitu loh ke saya apa itu ini saya coba dibuka aja di YouTube, dipahami sendiri, kita sama-sama belajar gitu loh. Saya yakin dia mungkin mempraktekkan apa yang saya sampaikan ke anak saya itu tadi. Jadi antara saya dan anak saya juga kayaknya praktek gitu loh untuk sadar nafas syukur, quantum jam dan sending lobe-nya gitu loh. Oke, ini menarik sih Teh karena kan kadang tuh banyak dari orang tua yang ikut The Banana Revolution itu justru pengen manifestasi goal anaknya gitu loh Teh. Jadi Betul. bukan dirinya sendiri. Jadi kadang kayak kemarin yang Bu Aprilia yang apa namanya eh, testimoni pas kita ini ya reuni di Yogyakarta itu juga goal pertamanya itu pengen manifestasi goal anaknya gitu. Jadi bukan dirinya sendiri gitu teh. Jadi kalau goal untuk diri sendiri kan bisa kuantum jamin sendiri, bla 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 gitu ya teh ya. Tapi Betul. kalau untuk memanifestasi mimpi orang lain gitu teh, di anak ini kan kalau menurut aku menarik gitu ya teh ya. Bahkan kita bisa manifestasiin goalnya orang lain gitu teh.
Nah, mungkin Teteh bisa dibedah lagi, Teh. Gimana nih kalau mau manifestasiin goalnya orang lain gitu. Mungkin goalnya suaminya atau goalnya anaknya gitu. Karena kalau kita kan selama ini belajarnya manifestasi diri sendiri ya, Teh ya. Betul, untuk diri sendiri ya. Ya, memang unik sih, Devi ya, karena memang ada testimoni yang diceritakan dari alumni. Ada yang papahnya belajar punya anak tunggal satu perempuan, dia manifest anaknya itu menikah. Jadi papahnya kuantum jamin anaknya menikah. Ada yang seorang ibu kayak ibu siapa ya? Kayak Ibu Ira ya. Ibu Ira di Ibu Ira. Semarang, dia punya quantum gem, pengen punya cucu, anaknya menikah tapi belum hamil, dia quantum gemin, dia sending lovin, punya punya hamil sekarang anaknya gitu. Dan kisah yang banyak itu adalah di mana seorang ibu punya goals untuk anaknya masuk universitas tertentu. Ada yang UGM, ada yang UI, ada yang Unpad, ada yang beberapa universitas favorit. Dan itu terjadi gitu. Jadi ternyata Devi untuk hubungan DNA yang dekat kayak ibu sama anak sama ibu, ibu sama bapaknya, kakak sama adik mungkin itu biasanya bisa gitu. Itu biasanya bisa karena masih sangat dekat emosionalnya dan sisi bondingnya gitu. Itu biasanya bisa. Kebanyakan yang udah diceritakan itu adalah manifestasi goal untuk anak, entah sekolah, entah pernikahan. Jadi itu memang satu hal yang apa ya, jadi wawasan baru nih buat kita bahwa untuk ibu-ibu yang ingin memanifestasikan hal-hal tertentu untuk anaknya, berarti ibu bisa bisa menolong untuk mengkuantum jamkan goals itu. Tapi pada kasus yang di Bu Ira, selain Bu Ira itu mengkuantum jamkan goal punya cucu gitu ya, tapi anaknya juga diajarin untuk rilis, untuk quantum jam juga gitu. Karena kan nantinya pengetahuan ini akan sangat memungkinkan untuk bisa ditularkan gitu, untuk bisa diceritakan ke generasi kita berikutnya. Ini adalah satu persembahan terbaik sih menurutku dibandingkan materi gitu. Karena Iya, justru betul, Teh. inilah untuk kita bisa kasih kesadaran ini, pemahaman ini, pengetahuan ini kepada anak-anak kita kelak gitu. Karena kan tantangan hidup berikutnya itu akan luar biasa mereka melewati fasenya. Gitu deh. Jadi itu sangat memungkinkan bisa. Karena ya makanya ada beberapa ya alumni AR yang kalau reuni itu bawa sekeluarga gitu Teh. Ini nanti ada nih Bu Iva, nanti biar sharing ya Bu Iva yang karena ternyata memang kalau mau quantum jamming untuk orang lain gitu ya Teh, misalkan untuk anak atau untuk apa, memang baiknya anak itu juga diajarin juga ya, walaupun apa ya, mungkin ya sedikit-sedikit diajarin lah gitu ya Teh ya, kalau misalkan Betul, manifestasinya untuk kepentingan anak gitu ya. betul. Soal hasilnya lepasin aja sih. Prinsipnya begitu. Prinsipnya tugas kita rilis, tugas kita quantum jamin, cetakan rasanya, kita lepasin, kita goalsnya udah dilepas aja. Apapun itu, kita mau ngajak siapapun, ekspektasi kita itu nggak usah dipegangin, lepasin aja. Nanti realitanya akan indah sendiri gitu biasanya, ya. Maaf Makasih teh, banyak Kak Yayat. Ya gimana? kalau untuk anak tuh bisa di quantum gym kan juga ya untuk apa biar bisa belajar gitu loh untuk AR-nya ini. Bisa, bisa di quantum jamin, bisa di sending love-in anaknya. Anaknya di sending love, kirimin cinta dan sampaikan pesan jiwa. Nah, kamu nanti belajar materi tentang abundant revolution ya, misalnya. Nah, setelah pesannya disampaikan sama Pak Yayat, buat gambar di dalam pikiran quantum jamin. Anak itu belajar materi ini. Gitu caranya. Sending love, sampaikan pesan jiwa, lalu quantum jamin. Itu udah double impact, itu tiga jadi satu. Dalam hidup juga sama. Jadi kita itu hmm, kenapa sulit-sulit move on? Karena kita salah menaruh time frame. Oke. Salah berasumsi tentang time frame. Tidak terlalu fokus ke goalnya. Apa itu goalnya? Nggak penting. Tetapi fokus kepada who-nya.
siapa saya yang sudah mencapai eh, apa yang saya manifestasikan. Iya, 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 iya. Jadi saya mau mengakses who-nya itu, kita bawa who-nya, siapanya itu, kita akses, ya, kita ajarkan bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana caranya relax, kita harus pakai relax ya, bagaimana caranya relax, nanti kita bongkar semuanya, sehingga who-nya itu bisa kita undang ke saat ini, Hmm. sehingga itu akan memberikan apa ya, memberikan sebuah testing, sebuah icip-icip gitu ya, kepada tubuh saya yang sekarang. Kalau kita terus melekat pada hidup kita yang lama, pada who kita yang lama, maka kita nggak akan bisa maju, nggak akan bisa menerima berkah. Padahal semesta, yang namanya semesta itu maha abundance, maha berlimpah, dan kalau sudah dia super duper abundance, pasti yang dia inginkan cuma satu, dia mau sharing, Pak. Hmm. Mau sharing sebanyak-banyaknya. Iya, Maka iya. kita sebagai vessel harus menerima. Lah mau menerima apa lagi, Pak? Mau taruh di mana? Sementara semesta bilang, no, 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 saya mau ngasih kamu lagi lebih. Ini loh, rezeki kamu masih banyak yang belum kamu ambil nih. Saya mau kasih ke kamu nih. Tapi kita nggak cukup, Pak. Ruang lemarinya nggak cukup. Mau taruh di mana nih? Udah penuh. Teman-teman semuanya, eh kita ketemu lagi bertatap layar dengan Ko Irwan Hiro dari New York. Senang sekali kehadiran beliau di Ngaji Roso benar-benar memberikan warna tersendiri gitu, membantu teman-teman, membersamai teman-teman untuk bertumbuh gitu ya. Dan uniknya ketika kemudian kita mau sharing, mau dialog, mau membahas sesuatu tuh kita nggak pernah berencana dulu gitu. Mau bahas apa? Nggak pernah Betul. sama sekali. Yes. Pun Setuju. demikian juga dengan kesempatan kali ini ya, teman-teman. Jadi eh gini, Ko Irwan, Mhm. saya itu melihat banyak sekali teman-teman itu yang sulit melepaskan sesuatu itu karena takut kehilangan gitu. Sementara kan eh kita diajari sama guru-guru kita gitu bahwa justru dengan melepaskan itu kita akan menerima lebih lebih besar gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana cara mengubah perspektif melepas itu menjadi menerima lebih besar gitu. Karena tidak sedikit kan orang-orang yang ketika kemudian putus hubungan atau ditinggal sama orang yang dicintai, justru seiring berjalannya waktu mendapatkan ganti yang lebih tulus, lebih mapan, misalnya begitu. Atau kemudian kehilangan pekerjaan, justru mendapatkan ganti yang lebih sesuai dengan jalan hidupnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan penting untuk kemudian kita renungkan, kita kontemplasikan, kita elaborasi supaya kemudian kita benar-benar siap menjalani hidup yang penuh dengan drama dan kejutan-kejutannya itu, Ko Irwan. Silakan. Hmm. Oke, menarik pertanyaannya. Thank you, Pak Hendra Ngaji Roso sudah mengundang saya kembali. Mhm. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Tadi seperti yang Pak Hendra bilang, setiap kali kita live seperti ini, tidak pernah kita punya plan apapun, semuanya spontan, nah, mengalir aja. Ya, dan menurut saya belajar spiritual memang harus seperti itu, Pak. Jadi Hmm. kita harus berani untuk spontan, untuk bisa tanpa plan, karena hidup juga sebenarnya seperti itu. Jadi Hmm. tidak selalu harus semuanya sesuai dengan plan ya. Justru malah kadang-kadang yang tidak punya plan itu yang menarik, karena eh, saya sendiri pun akan melihat rekaman ini untuk melihat ulang karena saya pun mendapatkan sesuatu dari Hmm. Hmm. setiap kali live dengan Ngaji Roso. Ya, jadi menarik sekali. Thank you. Oke, sekarang eh, tadi ada pertanyaan bagus. Kenapa kok orang itu susah sekali untuk melepas, gitu ya Pak ya? Atau Ya, ya kenapa betul. orang itu susah untuk move on, gitu? Mm-mm, mm-mm. Nah, padahal kalau kita nggak bisa move on, nggak bisa melepas, maka ya kita akan kena trap di situ terus. Nah, ini pertanyaannya bagus. Kalau saya lebih seneng melihat itu ke arah polanya, Pak. Pola. Paling penting itu Mm. adalah pola. Mm. Polanya ada seperti ini. Ke- eh,
Kenapa kita kok sulit melepas? Maksudnya faktor apa yang membuat kita tuh sulit untuk melepas? Oke, Nah, oke. dari sanalah kemudian kita bisa mengetahui bahwa eh, yang membuat kita tuh sulit untuk melepas karena kita itu salah menaruh time frame, Pak. Hmm, Salah menaruh persepsi tentang time frame. Time frame itu waktu. Ya, jadi waktu itu bisa ada dua, satu sifatnya short term, ada satu sifatnya long term. ya. Ya, saya backgroundnya financial, trading Ya. saham, ya, trading forex, trading crypto kayak begitu. Ada namanya time frame. Time frame itu ada short term, ada long term. Ada orang yang mainnya cuma scalping pendek-pendek, ada orang yang mainnya panjang investasi bertahun-tahun. Itu mainnya long term. Nah, dalam hidup juga sama. Jadi kita itu hmm, kenapa sulit-sulit move on? Karena kita salah menaruh time frame, Oke. salah berasumsi tentang time frame. Begini penjelasannya. Contoh, misalkan sekarang saya buka usaha, lalu kemudian usaha saya bangkrut, oke? Maka saya stres, saya sedih, saya menyesal. Oh, kenapa kok begini? Saya sedang dalam kondisi super duper down. Dan supaya bisa bangkit lagi, itu sulit kalau saya terus meratapin kebangkrutan saya. Nah, tapi gimana Pak? Tidak diratapin karena bangkrut ini kan benar-benar memukul 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 semangat ya. Jadi hatinya Hmm. kena, semangatnya down, benar-benar hancur. Gimana supaya bisa bangkit? Rubah time frame-nya dengan cara bertanya seperti ini. Kebangkrutan ini sifatnya short term atau long term? Oh, iya, iya, Nah, iya. itu. Orang tidak bisa move on karena dia salah. Baik lagi ya, salah menaruh persepsi. Mau ditaruh persepsinya itu short term ataupun long term, kebangkrutan itu benar. Maksudnya, kalau orang berpikir bangkrut itu long term, ya, ya kamu benar. Orang berpikir bangkrut itu short term, ya kamu juga benar. Sama-sama Mm-mm. benar. Ya, jadi kita harus memutuskan dulu kebangkrutan ini sifatnya short term atau long term. Kalau kita berpikirnya secara otomatis tanpa kita sadarin, maka otomatis dibawa ke long term. Long term. Iya. Jadi kita berpikir bahwa saya akan bangkrut, hari ini saya bangkrut, maka besok pagi ya saya bangkrut, besok lusa bangkrut, bulan depan 2 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tahun depan 10 tahun lagi bangkrut terus, forever forever and ever, selama-lamanya. Bukan cuma long term tapi bahkan selama-lamanya, eternal. Wah, cilaka itu. Kalau udah berpikirnya seperti itu, berat Pak. Mau bangkit kayak apapun berat. Itulah yang membuat orang susah move on. Oke. Ya, tetapi kalau orang taruh persepsi bahwa, loh, ini kebangkrutan saya sifatnya cuma short term. Ini hanya sementara. Ini cuma sementara, jangka pendek. Nggak akan lama. Saya punya keyakinan itu. Saya taruh keyakinan saya pada pada pemikiran itu. Maka Iya, bener. move on-nya Bener. gampang. Bener tuh, bener, bener, bener. Ya, Iya, 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 iya. seringkali orang itu membiarkan pikiran bekerja secara otomatis. Dia tidak pernah bertanya. Ya. Hmm. Dengan kita tidak pernah mempertanyakan, maka pikiran bekerja secara otomatis. Kalau dia otomatis, pikiran yang bilang, bangkrut ini forever, Iya, iya. selamanya. Ya, itu kan Itu berlaku sama orang putus cinta, apa segala uh, macam. uh, uh. Silakan, Mbak. Itu sama halnya ya dalam pengambilan keputusan ketika kemudian kita menghadapi sesuatu yang nggak enak yang terjadi dalam diri kita nggak sesuai harapan terus kemudian kita bilang all is well itu kan juga mempengaruhi perspektif kan dan kemudian ketika kemudian akhirnya kita tenang udah jernih ngambil Iya, ngambil keputusan juga lebih lebih tepat ya yes, kan ya kok ya. setuju. Itu kata kuncinya, Pak. Harus tenang dulu, pikiran Heeh. jernih, baru ngambil keputusan tepat. Nah, itu benar. Itu udah benar polanya. Karena itu, ketika pikiran sedang kacau, jangan menyimpulkan apapun. Itu rumusnya. Jadi kalau pikiran lagi kacau, jangan langsung menyimpulkan, oh, berarti saya memang sudah balong kere nih. Tuh, jangan dulu. Oh, memang saya berat jodoh ini. No, 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 no. Tunggu, baru putus satu kali kamu udah bilang berat jodoh. Baru usaha bangkrut satu kali kamu bilang udah berat rezeki. Nggak cocok berusaha, nggak cocok buka bisnis. No, 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 tunggu dulu. Jangan mengambil satu kesimpulan apapun ketika pikiran sedang kacau. Itu Pause. tuh itu menampar teman-teman yang reaktif gitu ya yang selama Yes, ini itu namanya reaktif reaksi. gitu itu ya tapi gini Berhenti dulu. teman-teman tapi gini teman-teman ya. Tadi karena Ko Irwan sudah nyinggung soal jodoh soal apapun itu bagi teman-teman yang belum punya jodoh yang jual rumah juga susah
atau kemudian yang Hmm. lagi bangkrut atau yang lagi berada di titik terendah, kita Hmm. undang besok di tanggal 24 di kelasnya Ko Irwan, The Law of Becoming ya kalau nggak salah ya. Yes. Nah, Ya. ini kelas sudah banyak yang kemarin terakhir yang daftar tuh asistennya TVB juga ikut daftar. Jadi ini Oh, ada sesuatu hal yang baru nanti yang akan ya. diajarkan sama beliau di kelas itu. Sedikit deh kok sebelum saya lanjutin pertanyaan kok. Hmm. eh Teman-teman biar nanti makin rame yang daftar gitu kok. Udah banyak Hmm. yang daftar. Nah, Ko Irwan coba di-spill sedikit, kita akan belajar apa gitu secara singkat barangkali kok. Oke. Jadi nanti di kelas hari Jumat ini ya, Heeh. itu kita akan belajar eh, tentang manifestasi yang lebih mendalam. Hmm. Jadi kalau selama ini kita manifestasi itu cuman kepada what-nya, apa, barangnya, bendanya, nanti kita akan belajar bagaimana kita mengubah manifestasi lebih ke arah who-nya. Hmm. Who, hubungan who ke who, ke siapa. Contoh misalkan saya punya goal A bisa apa aja, ya apa aja goalnya. Nah, ti- apa yang nanti akan kita lakukan adalah tidak terlalu fokus ke goalnya, apa itu goalnya nggak penting, tetapi fokus kepada who-nya. Siapa saya yang sudah mencapai eh, apa yang saya manifestasikan. Iya, 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 iya. Jadi saya mau mengakses who-nya itu, kita bawa who-nya, siapanya itu, kita akses, ya, kita ajarkan bagaimana cara mengaksesnya, bagaimana caranya relax, kita harus pakai relax ya, bagaimana caranya relax, nanti kita bongkar semuanya, sehingga who-nya itu bisa kita undang ke saat ini, Hmm. sehingga itu akan memberikan apa ya, memberikan sebuah testing, sebuah icip-icip gitu ya, kepada tubuh saya yang sekarang. Jadi saya mau mengajarkan kepada tubuh saya, ini loh Irwan yang sudah mencapai goal ini. Jadi Hmm. saya mau mengajarkan itu sekarang, bukan tunggu nanti kalau sudah sampai enggak. Saya tidak penting bagaimana caranya nyampe, saya nggak penting juga bagaimana kapan waktunya menurut sampai nggak penting. Karena apa? Saya mau cari who-nya, emosinya. Who-nya itu saya undang setiap hari, cuma 5 menit 10 menit, nggak perlu lama-lama. Tapi kita repetisi terus setiap hari untuk membuat tubuh ini berkenalan dengan who itu. Ya, sehingga frekuensi dari WHO itu benar-benar meresap dalam tubuh karena setiap hari dilakukan, bukan instan ya, setiap hari Oke. repetisi. Sehingga nanti ketika saya mencapai WHO itu, nggak tahu itu kapan, saya nggak akan pernah merasa, oh udah nyampe toh. Nggak pernah tahu bahwa ini sudah sampai. Karena apa? Iya. Setiap hari sudah merasakan. Hmm. Eh, ambil contoh, misalkan ketika sakit, ya, misalkan di sini ada teman-teman yang sedang sakit, sakit kepingin sembuh, ya sakitnya parah misalkan, kepingin sembuh. Melakukan segala macam cara. Tentu saja pasti harus ke dokter, minum obat segala macam harus dilakukan ya. Tapi itu kan secara fisik, secara non fisik, secara energi, cobalah untuk merasakan who-nya. Siapakah kamu yang sudah sembuh? Rasakan itu sekarang. Bawa itu ke sekarang, ajarkan ke tubuhmu, ini loh, kalau kita sudah sembuh kayak begini rasanya. Kita mainkan itu setiap hari. Setiap hari kita mainkan, meskipun cuma 5 menit 10 menit lagi-lagi. Bukan 1 jam 2 jam enggak. 5 menit 10 menit tapi setiap hari. Nah, Iya. sehingga tubuh ini mengetahui dengan pasti berkenalan, ya, berkencan dengan rasa itu. Oh, ini tuh rasanya, rasanya sembuh kayak begini secara energi. Sehingga itu akan ngedrive kita punya action, menggerakkan kita, ya, dan akan diarahkan menuju ke sana karena frekuensi itu apa namanya mengatur energi government matter, itu akan mengatur materi, kita memanfaatkan hukum semesta, kon itu sehingga nanti ketika kita sudah benar-benar sembuh Hmm. gak akan pernah merasa seperti sebuah kejutan. Jadi Hmm. ketika dokter tiba-tiba bilang, kankermu hilang, selamat ya. Wah ini miracle bener, gak diapa-apain, kankernya hilang. Maka responnya adalah, oh, oh gitu ya dok. Duh, gak happy, gak lompat-lompat, enggak. Kenapa saya mesti happy lompat-lompat? Karena setiap hari, sejak 5 bulan yang lalu, Oh, saya sudah merasakan ini. sudah Ini stay di sudah situ. Iya, ya, iya, sudah iya, iya, biasa iya. aja. Gitu. Tapi Jadi, tapi kok Irwan, aku ada mhm, pertanyaan dikit nih. ya, Kenapa itu nggak pernah berhasil saya terapkan pada saat saya nonton badminton? Nah, misal nih Jonathan Christie, kalau lawan Siuki kemarin kan menang ya. Tapi kalau lawan Victor Axelsen kalah misalnya.
Hmm. Saya udah terapkan deh. Oh ini kayaknya nanti itu nggak relate ya kalau diterapkan dalam nonton Nggak badminton relate, kayak gitu. Ya nggak relate ya. nggak relate karena gini, ada satu gap Pak, Hmm. gap ya antara Pak Hendra eh, yang belum menerima hasil Heeh. dengan Pak Hendra yang sudah menerima hasil. Dari Hmm. mana saya tahu itu nggak relate? Ada gapnya. Karena Pak Hendra masih menginginkan satu kejadian, Pak. Oh iya. Ya, masih, masih menginginkan. Loh, kok begini? Masih Iya, 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 iya. sepanjang kita masih menginginkan, artinya kita itu belum memiliki, Pak. Hmm. Artinya tubuh tubuh itu belum benar-benar meresapin, masih menolak. Kayaknya enggak deh, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin deh, gitu. Jadi masih ada gap. Nah, itulah sebabnya kenapa harus perlu repetisi setiap hari. Oh iya, 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 iya. Awalnya pasti susah, ditolak pasti. Tapi kalau dilakukan terus setiap hari, lama-lama itu bisa terjadi, Pak. Tapi lagi-lagi kata kuncinya ya dalam mempengaruhi subconscious mind bagaimanapun itu gitu ya. Untuk menembus critical area dan lain sebagainya itu tetap repetisi, pengulangan, pengulangan, Betul. pengulangan, latihan, Yes. latihan, latihan ya Iya, kok ya. iya, iya, Habit iya. Betul. berubah, realita berubah gitu Yes. kuncinya ya. Iya. Nah, Nggak ada jadi jalan lain. iya nggak ada jalan lain bener pengulangan sih. Aku setuju banget. Itu sangat rasional apa yang disampaikan sama Ko Irwan. So, teman-teman, tanggal 24 malam kita ada kelas dengan Ko Irwan Hero. Ini kelas Ya. super duper ya. Teman-teman sebelum kelas dapat materi terlebih dahulu yang dipelajari di grup. Dan Mhm. hari ini atau besok malam masih bisa untuk join kelas. Ya. Dan Masih ada waktu. kemudian kita akan start kelasnya besok Jumat malam ya, teman-teman semuanya. Mhm. Nah, Yes. oke. Aku lanjut ke ini, Ko Irwan, ke apa tuh namanya persoalan melepas tadi ya. Ya, Jadi silakan, Pak. banyak 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 cerita kehidupan, entah Mhm. itu teman dekat, tetangga, keluarga itu setelah kemudian dia bisa melepas, justru kemudian dia bisa menerima lebih besar gitu. Nah, Mhm. aku kemudian timbul pertanyaan, apa ya yang bikin atau kemudian sebenarnya yang terjadi di level energi itu ketika seseorang berani melepas sesuatu yang dia cintai itu seperti apa gitu. Begitu pula dengan pandangan Koirwan, kenapa kehilangan sering justru menjadi jalan menuju keberuntungan gitu. Banyak loh kok kayak gitu tuh. Mhm. Gimana ini Koirwan? Kehilangan atau pada saat kita melepas adalah justru malah jadi apa, Pak? Jembatan keberuntungan. Jadi Di satu mengundang sisi keberuntungan. menjadi jalan menuju keberuntungan, di sisi yang lain juga semakin melepas kita bisa menerima lebih lebih besar gitu. Nah, di level Yes. energi itu gimana kok bisa terjadi seperti itu gitu? Saya pakai analogi yang paling sederhana aja, Pak. Ini belajarnya sama siapa orang Jepang tuh Pak, satu Pak eh yang suka bersih-bersih rumah itu. Siapa namanya? Mary Kudo, Mary Kudo ya. Mary Mary Kudo, Kudu. Siapa? Mary Kudo ya. Ada bukunya kok, itu bukunya. Hmm. Jadi dia tuh sukanya bersih-bersih rumah, buang-buang. Mm-mm. Jadi poinnya ada seperti ini. Mary Kudu. Kalau lemari baju kita penuh, Pak, penuh dah, maka nggak bisa lagi Pak ada baju baru yang masuk. Nggak bisa. Aku Mau langsung ditaruh di mana? ketawa. Mau taruh di mana? Karena kan penuh. Nah, supaya bisa baju baru lagi masuk, maka apa yang terjadi? Kita harus membuang Oh, baju-baju yang nggak dipakai, buang aja. Keluarkan dari lemari, sumbangkan ke orang, atau mau dijual lagi, whatever lah, kasih ke tetangga, kasih ke saudara, bebas, nggak apa-apa. Yang penting kosongkan lemari itu, agar lain kali kita punya uang beli baju baru, baju barunya tuh punya tempat. Kata hmm, kuncinya adalah empty space. empty Ya, empty uang space. kosong, Oke, oke, ya, oke, uang oke. kosong, empty Sip. space. Nah, kalau sekarang kita hubungkan ini, tadi kan bilang dari dunia energi. Kenapa kalau kita melepas itu justru malah mengundang energi baru? Ini berkaitan dengan empty space ini, Pak. Hmm, 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 hmm. Jadi kalau sekarang kita melekat berlebihan, ada contoh tadi lemari baju, ya. Lemari baju ini kita, wah, mau dibuang sayang bajunya. Ini kan kenang-kenangan. Ini kan baju baju saya waktu pacaran pertama kali. Wah, ini baju saya waktu apa? Waktu apa? Kita semakin banyak
hal yang melekat di situ, banyak memori dan segala macam, banyak emosi di dalamnya, semakin sulit untuk membuangnya. Dan kalau itu tidak dibuang, apa yang terjadi? Baju itu nggak kita pakai, Iya, iya, cuma iya. numpuk di lemari. Tapi kita butuh empty space nih, kita butuh ruang kosong karena baju, saya setiap minggu beli baju baru. Mau taruh di mana bajunya? Nggak bisa. Ya, sehingga sama juga dari level energi, kalau kita terus melekat pada hidup kita yang lama, pada kita yang lama, maka kita nggak akan bisa maju, nggak akan bisa menerima berkah. Padahal semesta, yang namanya semesta itu maha abundance, maha berlimpah, dan kalau sudah dia super duper abundance, pasti yang dia inginkan cuma satu, dia mau sharing, Pak. Hmm. Mau sharing sebanyak-banyaknya. Iya, Maka iya. kita sebagai vessel harus menerima. Lah mau menerima apa lagi, Pak? Mau taruh di mana? Sementara semesta bilang, no, 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 saya mau ngasih kamu lagi lebih. Ini loh, rezeki kamu masih banyak yang belum kamu ambil nih. Saya mau kasih ke kamu nih. Tapi kita nggak cukup, Pak. Ruang lemarinya nggak cukup. Mau taruh di mana nih? Udah penuh. Maka Berarti semesta, dengan kata lain semesta menyukai kekosongan ya. ya of course, semesta Eh, butuh ruang kosong, Pak, agar butuh kita bisa ruang menerima. kosong. Mm, 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 Karena mm. itu kita terus ngotot, kita mau melekat, kita nggak mau buang isi baju itu, maka semesta Ah. seperti cawe-cawe. Ya udahlah, karena saya kebelet mau ngasih ke kamu, maka semesta cawe-cawe. Maka dibikinlah satu kejadian A, kejadian B yang memaksa kamu untuk melepas, Oke, melepas. oke, oke. Contoh, orang kena tipu, Pak. Ah, korban dari Meikarta, udah saya sebutkan aja boleh kan ya? Mm, Itu kan mm, sudah mm. jadi berita viral kan di mana-mana. Kalau lihat iklannya, Pak, siapa yang nggak tergiur beli properti di Meikarta? Kota Mandiri, bahkan pada saat itu mau dilewatin oleh kereta cepat bus itu. Ya, jadi benar-benar itu kota mandiri yang sangat-sangat strategis pada saat itu. Dibangun oleh grup yang sangat-sangat kredibel. Siapa yang nggak percaya? Ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Orang-orang pada taruh hasil kerjanya dia sama berpuluh-puluh tahun, taruh buat nyicil Mekarta. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mm, 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 mm. Ya, yang terjadi ternyata bangunannya mangkrak. Udah gitu aja. Selesai. Iya, iya. Uangnya hilang, kena scam. Udah, selesai. Udah, itu aja endingnya. Maka orang yang kehilangan uang, apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan kalau kita yang jadi korbannya Mekarta? Udah kerja setengah mati, tiap hari banting tulang, pagi ketemu sore, sore ketemu pagi, ya kan? Nyicil-nyicil, nabung-nabung, tiba-tiba, boom, habis Pak, lenyap begitu aja. Ya, Hmm, hmm. nah kalau kita balik lagi ke pembicaraan kita yang lama, yang tadi, sorry, yang di awal, sorry. Saya ada korban Pak. Kok saya ngomong seperti ini karena saya punya kelas one on one, Ya. korban di Mekarta, memang iya. Pertanyaan saya cuma simpel. Kamu sekarang lagi down, ya. Saya tanya, kamu lagi down seperti ini, bangkrut, ya sudah nggak berdaya seperti ini, sifatnya long term apa short term? Jangan Heeh. dijawab, jangan dijawab bawa ke dalam perenungan kamu. Saya tidak butuh jawaban iya atau enggak. Bawa dalam perenungan kamu. Tanya ke dirimu sendiri, apakah kamu kondisi kayak begini ini sifatnya short term atau long term? Nomor dua, pertanyaan saya seperti ini. Apakah menurut kamu rezeki, jatah rezeki kamu dalam hidup ini cuma sampai di sini aja? Apakah semesta begitu miskinnya sampai sampai cuma sampai di sini aja rezekimu? Ataukah jangan-jangan di balik ini ada satu rezeki yang sangat besar? Bawa itu dalam perenungan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sekarang kamu sudah kena korban penipuan seperti itu. Kamu sudah create empty space loh. Hmm. Secara tidak langsung kamu sudah dipersiapkan untuk menerima. Bukan berarti semesta itu berpikiran jahat atau mau mau menghukum kamu dengan mengikutkan menjurumuskan kamu pada Mekarta, bukan. Semua tuh ada meaningnya. Kenapa kamu kena Mekarta kok saya gak kena Mekarta? Ya, karena bukan jodoh saya, bukan tugas saya. Kamu tugasnya di situ. Kamu memang di di cerita hidup kamu memang harus kena Mekarta dulu. Tapi Hmm. ini pasti ada sesuatu yang besar di balik itu. Kamu percaya apa enggak? Oke. Sulit kan? Kamu kan sulit percaya kalau kamu pikir kebangkrutan kamu karena ditipu Mekarta itu sifatnya long term, susah. Maka itu tadi kita ngomong di awal, semuanya bermula dari persepsimu dulu, dirubah dulu persepsimu dari long term menuju ke short term. Dan nomor dua,
Bagus sekali ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Hendra tadi tentang empty space. Udah, kalau memang itu rezeki kamu, nggak bakal lari kok. Mana mungkin ada rezeki yang berjodoh dengan kita bisa lari? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya percaya bahwa orang itu dikenakan Mekarta karena ada satu tujuan yang lebih baik. Meskipun kita nggak tahu, ya tapi Iya, saya iya. percaya. Percaya itu namanya iman. Saya nggak tahu, tapi saya percaya bahwa ini ada tujuan yang baik. Kita punya prasangka baik dengan semesta. Bahwa semesta membuat seperti ini agar lemari saya tambah besar. Yes, bahwa ini sakit, bahwa saya kecewa, saya marah, ya itu nggak apa-apa. Tapi ketika ini disadarin, akhirnya kita tahu big picture-nya. Akhirnya berkesimpulan bahwa, hmm, saya tahu ini memang benar sakit untuk menjalaninya. Tetapi di dalam hati kecil saya berkata seperti ini, I need this. Hmm, hmm, Saya hmm. perlu kejadian ini. Karena saya tahu ada satu hal yang lebih besar di sana. Saya sudah meng-create empty space. Artinya sekarang kamu bisa mengatakan pada semesta, semesta selama ini saya melekat pada uang ini. Uang ini seperti hidup mati saya. Tanpa uang ini habis. Hidup saya sudah hancur, ya kan? Sehingga saya terlalu bergantung pada uang ini, mendewa-dewakan uang ini, menomorduakan semesta, karena uang ini nomor satu, maka semesta, boom, ini dihilangkan, buktinya kamu masih hidup sekarang. Ya, ini saatnya kamu sekarang mengubah pola hidup, mengubah pola pikir, mengubah ini kesempatan yang baik. Karena kalau kamu tidak hancur karena ini, kamu gak akan punya waktu untuk merenung seperti ini. Hmm. Nah, itu. Jadi kita ambil sisi positifnya. Yes, itu sakit, betul. Tapi itu akan lebih sakit kalau kamu berpikir long term, kalau kamu tidak punya prasangka baik dengan semesta, ya kan? Kalau kamu berpikir ini sebagai kutukan, sebagai dosa, sebagai karma, waduh, kamu menjalaninya setengah mati. Tapi kalau kita bisa mengetahui dari big picture, ada maksud baik di balik ini, maka bencana seperti itu pun akan kita jalanin dengan penuh penerimaan. Bukan berarti nggak sakit loh ya, sakit. Bukan berarti itu nggak stres, stres. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kamu menjalaninya. Bukan Hmm, kamu bisa mau menghindar dari rasa ini, lalu pura-pura positif, pura-pura nggak ada apa-apa. Nggak perlu berpura-pura. Kita hadapin, kita jalanin dengan penuh keyakinan. Kok bisa yakin? Karena saya tahu, saya sudah meng-create empty space. Saya yakin bahwa ini cuma short term, dan saya yakin rezeki dalam hidup saya sampai nanti saya mati nggak cuma ini aja. iya, Saya yakin iya. pasti rezeki lainnya sedang menanti. Itu Pak, kata kuncinya. Katanya teman-teman yang live, katanya Mbak Siska, ah Hmm? bener banget aku udah alami itu, tapi baru ngeh setelah Pak Irwan jelaskan. Thank you gitu ya. Thank Tapi you. gini loh, aku jadi bisa ngambil sebuah apa ya, sebuah kesimpulan bahwa selama ini gitu, semesta itu tak pernah mengambil itu tanpa memberinya kembali gitu. Cuman yang jadi Setuju. masalah, kita Hmm. itu terlalu sibuk menatap sesuatu yang hilang gitu ya, dan lupa melihat pintu Hmm. baru yang terbuka di depan mata. Hmm. Masalahnya itu di Yes. situ ya kok ya. Setuju. Heeh. Setuju. Saya percaya itu. Mungkin eh saya ada kelas, Pak. Ada kelas ini tentang spiritual, cuma spiritual murni aja. Mm-mm. Nggak ada janji-janji apapun, cuma Iya murni ya. pendalaman spiritual. Nah, itu fokusnya adalah prasangka baik pada semesta. Bagaimana Hmm. membangun relationship kita dengan semesta. Apapun agama kamu nggak penting, ya. Tapi yang penting semesta itu satu lah ya. Kita mau Tuhan yang Maha Esa lah. Bagaimana kamu berhubungan dengan Tuhanmu? Saya nggak penting kamu Tuhanmu kayak apa. Saya kita nggak ke arah sana. Tapi bagaimana kamu punya hubungan dengan Tuhanmu? Itu yang paling penting, ya. Apakah kamu punya prasangka yang baik apa enggak Heeh, dengan heeh. Tuhan? Kalau Itu prasangka kamu udah buruk, udah susah, Pak. itu nama kelasnya apa? Reconnect ya? Yes, itu reconnect, Pak. Reconnect Reconnect. itu kelasnya 4 minggu, itu baru reconnect yang pertama ya. Total ada reconnect yang ketiga. Kemarin udah finish reconnect yang ketiga, sekarang nanti Wow. akan di reconnect yang satu. Muter lagi nanti. Ah, teman-teman ikut ini dulu ya, yang tanggal Ikut yang 24 itu dulu, biar jangan dapat ya. banyak Itu bocoran dari Ko Irwan ya, lah ya. Banyak ilmu ya, yang belum kita serap. Pokoknya setuju. bersyukur semuanya teman-teman ngaji Roso ya. Ko Irwan bersedia Thank banyak you, thank you. membagi ilmu-ilmunya di sini gitu. Jadi Ko Ya. Irwan, eh akhirnya kan setiap setiap kehilangan itu kan sebenarnya kalau kita mau berpikir atau menyelam lagi terhadap sebuah kehilangan atau kemudian kita ditinggal sama orang-orang yang kita cintai atau kemudian
entah itu anak atau kemudian soal usaha yang bangkrut dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kan ini hanya semesta sedang memfilter, melakukan sebuah penyaringan terhadap apa-apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan jalan hidup kita gitu. Perlahan kan mulai dilepaskan gitu ya, kayak Ya. kayak kalau misalnya analogikan pohon itu kan kalau rontok daunnya itu kan untuk memunculkan tunas-tunas yang baru gitu ya, kok ya. Hmm. Ya. Dalam arti positif, yes. Dalam arti prasangka baik ya. Karena itu kita Hmm, mesti melihat segala sesuatunya dari kacamata prasangka baik, Pak. Itu oke. kata kuncinya. Jadi tadi bagus juga mengatakan ya mungkin ini kalau saya nggak berjodoh dengan orang ini mungkin ya memang orang ini tidak tidak mendukung untuk perkembangan vessel saya, perkembangan diri saya nih. Ya, sehingga orang ini mungkin dilepas jodohnya atau dilepaskan dari kita ya. Ya, kita nggak tahu alasannya apa. Ya, kita kita nggak mengerti, tapi yang penting kita berpikir adalah big picture-nya. Ya, kita melihat garis besarnya. Jangan cuma kita lihat satu sisi, tapi kita lihat garis besarnya. Kan. Demi satu tujuan kan. Sebenarnya garis besarnya kan kalau kita tahu, sebenarnya kan demi satu tujuan, yaitu demi kebaikan kita. Jadi semua itu terjadi demi kebaikan kita. Bahkan ketika kita mengalami nasib buruk sekalipun, itu juga terjadi demi kebaikan kita. Oke. Meskipun kita nggak tahu jawabannya. Iya, Ya, iya, contoh iya. nih Pak, contoh. Contoh nih. Saya lagi nyetir jalan nyetir mobil Pak di di dari New York pergi ke Long Island. Mungkin cuman 1 jam lah jalan nyetir. Di jalan tol tiba-tiba botak, kaca saya kena batu Pak. Hmm, Kaca mobil retak langsung. Ya. Nah, saya cuma mikir dari mana batu ini muncul ya? Waktu itu memang mobilnya agak kenceng lari 100 lah, 100 kilometer per jam ya. Dari ya. mana batu ini muncul? Ternyata saya lihat kiri kanan nggak ada truk. Biasanya kan dari truk kan? Ya, nggak ada truk Pak. Jalanan juga aspal itu nggak ada batu berserakan, nggak ada. Lalu dari mana batu ini muncul? Ternyata itu dari burung, Pak. Jadi burung burung sigul itu burung apa? Burung camar ya. Sigul Hmm. itu mau bangun sarangnya, dia tuh bawa kerikil di 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 paruhnya itu. Waktu dia terbang kena angin jatuh ke bawah. Lah kok bisa kena mobil saya, Pak? Kalau saya nyetir terlambat 1 detik aja, kan nggak mungkin kena. Kenapa kok saya? Kenapa kok nggak mobil kiri kanan saya? Kenapa kok nggak mobil depan saya atau belakang saya? Kenapa kok pas saya? Kok jatuhnya di kaca? Kok bukan jatuh di kap mesin kayak jatuh di atap kayak di mana? Kok kena kaca Pak? Langsung jatuh prok pecah. Akibatnya terpaksa saya harus ganti kaca. Bad luck dong, Iya, 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 iya. ya kan? Waduh, sial banget. Gue kok bisa pas ya? Tetapi kalau kita berhenti, jangan ingat polanya simple. Ketika pikiran sedang kacau balau, jangan ambil kesimpulan. Oke. Ya kalau kita lagi kacau balau, waduh sialan nih gua nih. Gua udah tahu gini gitu, kok bisa saya? Kenapa gini? Kenapa? Blek, pause, berhenti. Berhenti dulu. Tarik nafas, berhenti dan tanyakan pertanyaan ini. Apakah saya masih punya prasangka baik dari kejadian ini? Prasangka baik pada siapa? Pada semesta. Tanyakan, bukan jawaban iya atau enggak, tapi kita bertanya, merenungkan. Kalau kita sudah merenungkan itu, kita sudah cukup rileks, maka kita menerima ya udah, enggak usah banyak drama, ya udah ayo kita pergi ke toko bengkel, kita perbaiki kacanya, ganti kaca baru. Ya, yuk dijalani, udah dijalani aja, nggak perlu ngomel-ngomel. Bukan masalah uangnya, Pak, masalah waktunya. Karena ganti kaca bisa 5 jam. Ya, uangnya nggak masalah. Masalahnya saya harus standby di toko itu 5 jam. Belum lagi masih harus ngantri, Iya, appointment dulu. Kapan lu bisa? Hari ini. Belum tentu saya bisa hari itu. Cocokan hari lagi. Makin lama mobil saya bisa tangkap polisi karena kacanya nggak boleh retak. iya, iya. Keretak itu. Ya akhirnya ya udah, saya 5 jam. Selama saya menunggu 5 jam di situ, Pak, ya udah saya ini menjalani. Mau bagaimana lagi? Pertanyaannya, apakah Pak Irwan tahu apa big picture-nya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Sampai detik ini pun saya juga nggak tahu. Oke. Nggak tahu kenapa mobil saya harus kena kaca itu. Nggak tahu. Tapi saya percaya, hanya karena saya tidak tahu, bukan berarti saya mengurangi prasangka baik. Enggak. Tapi saya percaya bahwa itu ada satu hal yang besar. I don't know. Itu adalah Oke. bagian dari proses yang besar. Nah, kurang lebih kayak begitu, Pak. Mm, 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 mm. Ini mungkin akan banyak sekali teman-teman yang merasa kayak, oh iya ya, relate banget dengan apa yang aku alami gitu. Sekali lagi kita makin yakin bahwa
semesta tidak pernah mengambil tanpa memberinya kembali. Untuk di TikTok follower. Hai guys, teman-teman di TikTok, tolong follow apa Wi? febisuryanata.com, IG-nya, TikTok-nya. Terima kasih. Teman-teman makasih banyak ya udah join. I love you. Love you.